Halo guys, saya Elvan. Pada video kali ini kita mau membahas speaker Bluetooth portable dari brand lokal yaitu Eagle dengan seri Eagle XL2S. Speaker ini udah launching dari hampir 1 tahunan yang lalu, tepatnya di middle 2023 dengan harga 800 ribuan. Apakah worth it dengan harga segitu kita beli speaker ini secara price to performance? Langsung aja kita unboxing dan review speakernya. Sebelum kita unboxing speakernya, seperti biasa kita cek dulu apa aja yang dijelaskan pada cover dashboardnya. Di bagian depan di sisi sudut kiri ini terdapat logo dan tulisan Eagle. Di sebelah kanan terdapat tipe speakernya atau seri speakernya yaitu Elite XL2S. Kemudian di bagian tengah ini ada gambar speakernya. Harusnya nanti speakernya bentuknya seperti ini ya. Kemudian di bagian sudut kiri bawah ini terdapat tulisan IP56 waterproof Bluetooth speaker. Di bagian atas tidak ada apa-apa, hanya ada handle plastik aja. Di bagian kiri terdapat tulisan Elite XL2S yaitu tipe speakernya, dan di bawahnya ada logo dan tulisan Eagle. Di bagian belakang terdapat beberapa spesifikasi yang ditawarkan pada speaker ini ya, yaitu yang pertama IP56 waterproof Bluetooth speaker. Yang ini sama, di bawahnya ada true wireless stereo, kemudian ada RGB multicolor light, Bluetooth menggunakan versi 5.0, built-in microphone, power bank, aux cable, dan USB flash disk. Spesifikasinya sendiri yang dicantumkan di cover dashboardnya yaitu Bluetooth versi 5.0, transmission distance 10 meter, waterproof rating IP56, speaker dengan isian 2 kali mid dan bass driver dan 2 kali tweeter plus 2 kali passive radiator, baterai capacity 7200 mAh, playtime hingga 10 jam di volume 50%, charging time-nya 4 jam, charging core-nya menggunakan 5 volt 2 ampere atau sekitar 10 watt ya. Untuk ukuran speakernya sendiri ini berdimensi 336 kali 146 kali 172 mm dengan berat 2,65 kg. Di bagian kanan atas terdapat tipe speakernya yaitu Elite XL2S, dan di bagian bawah ini ada beberapa foto dari speakernya. Di bagian bawah tidak ada apa-apa, dan di bagian kanan juga sama seperti di bagian kiri yaitu ada tulisan Elite XL2S. Langsung aja ya kita buka speakernya ya. Lumayan susah ya buka. Kita buka speakernya. Di bagian atas ada busa pelindung, kemudian kita langsung dapat speakernya ya dengan busa pelindung di atasnya. Kita cek dulu ini di isi dashboardnya ada apa lagi. Aduh, set gede banget. Kita cek dulu isi dashboardnya. Kita mendapatkan kabel auxiliary 3,3 mm, kemudian ada kabel charging ya dari USB Type A to USB Type C. Kemudian kita dapat apa lagi, ini adalah switchgate untuk aplikasi Eagle-nya. Kemudian di dalamnya lagi ada user manual, kemudian di dalamnya lagi ada kartu garansi. Ini kita singkirin aja ya karena dashboardnya terlalu gede. Kita langsung fokus aja ke speakernya. Langsung aja kita buka speakernya. Oh, lumayan gede dan berat ya speakernya ya. Dan ini adalah tampilan dari speaker Eagle Elite XL2S. Di bagian atas ini terdapat handle berwarna silver dengan tulisan dan logo Eagle di atasnya. Kemudian di bagian dalam handle ini terdapat satu tombol power, kemudian tombol mode untuk mengkonekkan di mode TWS. Artinya jika kalian mempunyai 2 speaker ini, kalian bisa menggunakan mode stereo ya. Kemudian di samping kanannya lagi ada tombol untuk mengatur lighting,
Jadi kalian bisa menyesuaikan lighting yang ada pada speaker ini, dan apabila kalian tidak suka dengan mode yang terlalu ramai, kalian bisa menonaktifkan lightingnya. Kemudian di samping kanannya lagi ini adalah untuk mengatur volume up and down dengan tipe scroll ya. Tipe scroll ini saya cek cukup smooth ya, dan saya suka dengan desain volume up and down seperti ini, lebih simple gitu. Kita coba nyalain speakernya terlebih dahulu. Ada baterainya nggak nih? App reset. Kemudian di sebelah kanan dan kiri ini ada lubang untuk tali strap ya, tapi sayangnya di paket penjualannya itu tidak terdapat tali strapnya, jadi kita harus beli terpisah ya. Untuk materialnya sendiri, speaker ini saya cek lebih dominan menggunakan material plastik ya, sedangkan grillnya ini seperti kain yang sangat rapat, tidak menggunakan material metal. Tapi untuk build quality-nya cukup kokoh sih, dan finishingnya juga cukup rapi ya, tidak ada bahan-bahan yang terasa tajam gitu. Jadi untuk build quality di harga 800 ribuan ini cukup oke sih. Bisa kalian pertimbangkan untuk beli speaker ini jika kalian pengen speaker dengan budget under 1 juta. Lanjut di bagian samping, di kedua sisi kanan dan kirinya ini terdapat pasif radiator ya, cuman tidak terekspos. Sepertinya ada di bagian dalam dari material cover plastiknya ini. Selain itu di cover sebelah kirinya ini juga terdapat touch sensor yang berfungsi sebagai play, pause, tap 2 kali untuk play next, tap 3 kali untuk play previous. Selain itu di sensor touch ini kalian juga bisa mengganti preset equalizer-nya dengan cara tahan sensor touch-nya selama 2 detik sampai preset equalizer-nya berganti. Rindu siapa saja? Untuk speaker ini mempunyai 3 preset equalizer dari bawahnya, yaitu balance, bass, dan pure. Sedangkan di bagian kanan dari pasif radiatornya ini terdapat cover karet ya, yang ini fungsinya untuk saya cek dulu, ini untuk input charging USB Type-C, kemudian ada input auxiliary 3,5 mm dan input USB Type-A jika kalian pengen menggunakan flash disk untuk speaker ini. Sedangkan di bagian bawah terdapat 2 pad karet yang lumayan besar untuk menopang speaker ini ya, supaya jika kalian taruh di atas meja, speaker ini tidak guling ke kanan dan ke kiri. Kemudian di balik speaker ini terdapat 2 kali mid dan bass driver dan 2 kali tweeter ya. Mungkin di bagian dalam karena tidak kelihatan dari cover luarnya. Di bagian fitur dan spesifikasinya, Eagle XL2S ini udah dibekali ketahanan air dan debu IP56, yang artinya speaker ini mempunyai ketahanan terhadap cipratan air dan debu. Cipratan ya, jadi tidak disarankan apabila dimasukkan ke dalam air. Baterai 7200 mAh, klaim waktu putar sekitar 10 jam di volume 50%, charging time 4 jam, mode TWS untuk mendapatkan efek stereo jika kalian beli speaker ini sebanyak 2 buah, aplikasi Eagle untuk customize equalizer-nya sesuai dengan keinginan kalian, RGB color, Bluetooth versi 5.0, input USB Type-A, auxiliary 3,5 mm, built-in mikrofon, artinya kalian bisa nelpon dengan speaker ini, dan power bank. Jika misalkan smartphone kalian habis, kalian bisa charging smartphone kalian dengan speaker ini. Setelah kita bahas fitur dan spesifikasinya secara lengkap, kita langsung lanjut aja di sound equality-nya ya. Kalian bisa dengarkan di video berikut ini. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, still
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Without my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Begitu pertama kali telinga saya mendengar suara Eagle XL2S ini di mode default di preset balance di volume 50%, hal pertama yang masuk memori saya adalah speaker ini nggak terlalu balance di mode balance. Dalam artian suara bassnya bener-bener berasa overpower, deep dan bulat ya. Ini cocok banget buat kalian yang suka bass atau bass head. Sedangkan untuk high frequency atau treble-nya itu rada kependem sama bassnya ya. Vokalnya pun juga kependem. Jadi kurang cocok untuk mendengarkan tipe lagu pop, jazz, dan akustik. Apalagi dipakai di dalam ruangan yang sempit ya. Akan tetapi vokal dan treble-nya bakal lebih terasa di volume 70% karena saya ngerasa bassnya nggak terlalu bertambah signifikan di volume 50% ke 70%. Sedangkan vokal dan treble-nya itu bertambah secara signifikan. Jadi jika kalian pengen menggunakan mode balance, saran saya putar musiknya di volume 70%. Kemudian preset yang kedua yaitu mode bass. Ini lebih nggak disarankan lagi sih. Di mode balance aja bassnya udah overpower banget, apalagi di mode bass gitu. Treble dan vokalnya sama sekali nggak kelihatan sih. Itu berlaku juga di volume 70% ya. Jadi untuk mode bass ini saya sarankan dihilangin aja lah, nggak perlu kalian pakai. Kemudian mode yang ketiga adalah mode pure. Menurut saya mode ini adalah mode yang paling balance antara high frequency, middle frequency, dan low frekuensinya. Bass, treble, dan vokalnya berasa balance aja gitu. Menurut saya yang paling balance dari speaker ini adalah menggunakan mode pure. Di bagian latency menurut saya juga oke ya. Latensinya cukup rendah untuk berbagai multimedia seperti nonton film atau streaming YouTube. Antara video dan audionya tidak ada delay ya, cukup sinkron dengan multimedia yang kita putar. Overall secara sound quality dari Eagle XL2S ini cukup oke dengan harga 800 ribuan ya. Cocok banget buat kalian para pecinta bass atau bass head. Meskipun di mode balance suara vokal dan twitternya agak kependem, cuman kalian bisa akalin di mode pure atau otak-atik sendiri preset equalizernya di aplikasi Eagle. Untuk latency yang dihasilkan juga cukup rendah ketika kita menonton film atau streaming ya, tanpa ada delay yang cukup mengganggu. Demikian video review dari Eagle Elite XL2S.
like jika kalian suka videonya dan dislike aja jika kalian gak suka. See you on the next video. Bye bye.